Ini sampai di desa Candirejo, dan Candirejo ini masih ada hubungannya dengan desa Kauman di sebelah utara dari Umbul Pengilon dan tempat prasasti desa Ngupit. Nah, ini ada puncak stupa di Candirejo pas, dan ada nomor register dari BPCB F875. Luar biasa. Makanya ini emang Ngupit ini daerah kuno, dulu daerah perdikan. Dan di sebelah sininya ada batu lumpang, udah kuno. Nah, ini khas sekali untuk stupa. Luar biasa. Inilah bukti bahwa di Ngupit memang betul-betul tanah perdikan. Ini bukan lingga, tapi merupakan puncak dari stupa. Ada temuan sapi, dan ini pasti nandi, tetapi bentuknya agak spesial seperti ini ya. Nah, ini kemudian ditata di dalam sebuah taman, mungkin oleh Pak Kepala Desa. Batu candinya ini menunjukkan bahwa di Candirejo yang masih di daerah Ngupit, Kauman, memang betul-betul ada peninggalan dari zaman kuno. Ini batu-batunya masih asli. Kemudian lumpang. Nah, lumpangnya juga lumpang kuno. Nah, spesifik sekali. Jelas ditata. Nah, ini pun masih di daerah Ngupit. Di atas desa Ngupit ini ada petirtan namanya Pengilon, dan ini untuk yang wanita. Yang untuk pria di sebelah sana, tapi sedang ditebang pohon. Nah, ini yang untuk wanita. Dan kalau dilihat dasar-dasar fondasinya itu ada batu candi. Jadi ini sudah lama. Pengilon itu artinya kaca. Jadi dulu jernih sekali sehingga bisa untuk berkaca. Dan ini airnya dialirkan ke arah sana itu. Sekarang untuk pemandian. Tapi ini biasanya untuk mandi para ibu. Dan dasar candinya masih kelihatan, di bawah itu batu-batu candi ditata dengan jelas ya. Teman-teman, ketemu lagi. Kita sekarang ada di depan Prasasti Ngupit. Prasasti ini sebetulnya sebuah prasasti tiruan dari yang asli, karena yang asli ada di BPCB Jawa Tengah, dan ini merupakan prasasti yang baru disalin dan kemudian ditaruh di Desa Ngupit. Karena menurut prasasti ini, Desa Ngupit merupakan desa yang tertua di Klaten. Dia merupakan sebuah desa perdikan yang berdiri pada 11 November 866 Masehi. Wow, sangat-sangat tua ya. Nah, kita akan melihat detailnya, isi dari prasasti ini. Dan ini nanti akan memberikan pencerahan kepada kita bahwa memang Ngupit merupakan desa yang sangat-sangat kuno. Desa yang sudah begitu tua, karena dibangun pada abad ke-9. Luar biasa. Kita akan melihat isi dari prasastinya, dan nanti kita akan membacakan kira-kira isinya kayak apa. Nah, teman-teman, inilah tempat dari prasasti Ngupit yang diperbaharui. Ini di Desa Ngupit sekarang ya. Dan ternyata Desa Ngupit itu ternyata adalah desa yang namanya dilestarikan dari abad ke-9 sampai sekarang. Kita akan melihat salinan dari prasasti Ngupit. Kita masuk ya. Nah, inilah salinan dari prasasti Ngupit. Tulisannya mengitari semacam lingga yang merupakan simbol dari Shiva. Nah, ini merupakan prasasti tugu dan dia berputar.
tulisannya. Ya, saudara-saudara lihat. Ya. Sepanjang lingga ini dengan tulisan Kawi kuno. Ya. Dan inilah bunyi dari prasasti tersebut. Tita pitu wolu kartaka pancadasi kresna paksa wurukung kaliwon soma tatkala raka halaran manusuk sima i upit. Swasti, selamat, tahun Saka 788. Pada bulan Kartika, hari kelima paruh gelap, Wurukung Kaliwon Soma, Senin, Rake Halaran meresmikan tanah Sima di Upit. Di prasasti berikutnya ada kata-kata tahun 788 Saka, Rake Halaran meresmikan tanah bebas pajak di Upit. Tahun 800 Saka, pemasukan bagi ladang sawah di Mulak digunakan untuk pemeliharaan prasada atau tempat ibadah di Upit. Tahun 801 Saka, pemasukan sawah di Kuak digunakan untuk pemeliharaan prasada atau bangunan suci di Upit. Nah, dari keterangan-keterangan ini jelas sekali bahwa di Upit ini diberikan status sebagai sebuah tanah perdikan atau tanah merdeka, dan di situ dibangun prasada, bangunan suci Hindu atau Buddha, dan secara teknis disebut juga sebagai Sima. Sima itu sebuah batas wilayah suci untuk sebuah bangunan Hindu maupun Buddha, terutama Buddha. Dan di situ sebagai tanah perdikan, Upit merupakan sebuah yang berotonomi, sebuah wilayah yang merdeka, artinya tidak dipungut pajak. Kenapa? Karena hasil buminya, hasil persawahan yang separuhnya dipakai untuk kesejahteraan rakyat, sebagian lagi dipakai untuk memelihara, untuk memperbaiki jika ada kerusakan bangunan-bangunan suci Shiva atau Hindu dan Buddha. Desa Upit ini merupakan desa perdikan yang dibangun oleh Sri Maharaja Rakai Kayuwangi, dan karena di Upit terdapat banyak bangunan suci Hindu dan Buddha pada waktu itu, maka sebagai tanah perdikan dia otonom, mandiri, dan berhak mengelola penghasilannya sendiri, artinya tidak dipungut pajak, tapi pajaknya untuk digantikan pada pemeliharaan bangunan-bangunan suci yang ada di situ. Dan sebagai sebuah tanah perdikan, biasanya dia juga dilindungi oleh kerajaan karena bertempatlah di situ prasada dan sima yang dihormati. So, teman-teman, saya sedang ada di samping prasasti Ngupit yang merupakan prasasti turunan ya sesungguhnya. Tetapi kita tahu dari isinya tadi bahwa di Ngupit ini didirikan oleh Sri Maharaja Kayuwangi, sebuah perdikan. Apa itu desa perdikan? Di dalam masa kerajaan Medang kuno, di Jawa kuno ini, desa perdikan merupakan desa yang bebas, merdeka. Artinya, dia dibebaskan dari kewajiban untuk menyerahkan upeti atau pajak kepada negeri pusat. Nah, desa perdikan ini biasanya mempunyai hak istimewa seperti ini karena di daerahnya biasanya ada bangunan-bangunan suci, baik itu Hindu maupun Buddha, atau di dalam masa yang lalu Shiva maupun Buddha. Nah, oleh karena itu, maka daerah ini diberikan sebuah kebebasan sebagai sebuah perdikan
yang tidak perlu memberikan pajak kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Medang ya. Dan juga di situ tadi disebutkan ada sebuah pengairan untuk keperluan pertanian. Saudara-saudara, ini sangat-sangat menarik ya faktanya, bahwa ternyata di Klaten, desa yang cikal bakal atau yang tua itu adalah di Ngupit ini. Dan di prasasti ini disebutkan dengan jelas namanya Yupit atau Upit ya. Nah, sekarang pun masih dipertahankan oleh orang di sini namanya Ngupit ya. Dan ini ternyata ada desa yang sangat-sangat kuno, dibangun pada abad ke-9 Masehi oleh seorang maharaja, artinya seorang raja besar dari Medang, yaitu Sri Maharaja Kayuwangi. Nah, berkenaan dengan statusnya sebagai sebuah perdikan, maka pada zaman dahulu dia adalah sebuah desa yang bebas, yang berotonomi dan tidak perlu memberikan pajak kepada pemerintah pusat. Di samping itu dia juga dilindungi, karena biasanya di tempat-tempat tanah suci itu ada didirikan bangunan-bangunan suci oleh kerajaan misalnya, dan pasti desa itu diperhatikan kesejahteraannya dan dijaga oleh kerajaan, karena disitulah terdapat tempat-tempat suci yang sima atau candi yang disakralkan. Nah, menapak dari ini, saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa dalam rentang waktu yang begitu lama, dari abad ke-9 sampai tahun abad ke-21 ini, masih terdapat sisa-sisa peninggalan kejayaan di masa lampau. Dan bagi generasi muda, ini mungkin bisa menjadi sebuah pengetahuan untuk tidak melupakan sejarah, karena ternyata di Desa Ngupit ini terbukti sebagai sebuah desa yang bersejarah, cikal bakal dari sebuah desa kuno di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Saudara-saudara, silakan Anda yang tertarik untuk mengeksplorasi lebih jauh di Desa Ngupit ini, Anda bisa lihat dan bisa baca dari prasasti yang ada di samping saya ini. Dan desa ini juga penuh, berceceran sekali peninggalan-peninggalan yang mengindikasikan memang tempat ini adalah desa perdikan, karena banyak candi. Dan tadi sudah saya diperlihatkan ada peninggalan stupa, kemudian ada peninggalan candi-candi yang diantaranya adalah, salah satu indikasinya ada patung Nandi. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, di Ngupit ini juga adalah merupakan salah satu jalan dari kota Klaten ke arah Boyolali dan Jatinom. Di situ banyak juga candi-candi dan petirtan kuno yang saudara bisa eksplorasi lebih jauh. Demikian, salam budaya dari saya dari Klaten. Selamat mengunjungi kalau Anda punya waktu ke tempat ini. Terima kasih.